Obligation with have to. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Obligation is a necessity or something you have to do. Obligation itu adalah sebuah kemestian atau sesuatu yang harus kamu lakukan. Perhatikan pada contoh-contoh berikut ini. A good employee always scrubs his hands thoroughly. Be sure to get under those fingernails. And don't forget about the knuckles. And make sure those You have to wash your hands. All right, let's see those hands. You have to wear your mask. So, how to form obligation? Dalam membentuk kalimat perintah, kalian bisa menggunakan kata have to yang diikuti dengan verb dalam bentuk infinitif. Kata kerja infinitif artinya adalah kata kerja dasar yang tidak mendapatkan imbuhan apa-apa. Tentu kalian masih ingat dengan kata kerja yang pernah kita pelajari. Ada speak, cut, push, dan lain sebagainya yang tidak mendapatkan akhiran ing atau kata kerjanya dirubah ke bentuk kata kerja kedua atau kata kerja ketiga. Perhatikan pada contoh berikut. You have to walk slowly. Kata have to kita letakkan setelah subjek atau pelaku you. Sedangkan kata kerjanya yang bentuk infinitif adalah walk. Kita letakkan setelah have to. You have to walk slowly. Kamu harus berjalan perlahan. Atau contoh yang kedua, I have to brush my teeth. Kata have to kita letakkan setelah I, dan kata kerja infinitifnya adalah brush, menyikat. I have to brush my teeth. Saya harus menyikat gigi saya. Lalu bagaimana dengan bentuk negationnya ya, atau bentuk negasinya? Perhatikan formula berikut. Untuk subjek you atau I diikuti dengan kata don't have to, yang diikuti dengan kata kerja infinitif. Contohnya, you don't have to walk slowly. Kata don't have to kita letakkan setelah subjek dan diikuti dengan kata kerja walk. Kamu tidak harus berjalan perlahan. Atau contoh yang kedua, I don't have to brush my teeth. Kata don't have to kita letakkan setelah subjek I don't have to, saya tidak harus. Dan kata kerjanya adalah brush, menyikat. Saya tidak harus menyikat gigi saya. Bagaimana membentuk obligation dengan subjek I dan you? Mudah bukan? Lalu bagaimana bila pelakunya adalah dia laki-laki, he, atau dia perempuan, she? Perhatikan formula berikut. Untuk pelaku he atau she, kita bisa lihat perbandingannya untuk subjek I dan you. Untuk he dan she, kata have to-nya kita ganti dengan has to. Contohnya, dia harus makan sebelum pergi ke sekolah. Maka bahasa Inggrisnya adalah he has to eat before he goes to school. Has to-nya kita letakkan setelah he dan kata kerjanya adalah eat. He has to eat before he goes to school. Untuk contoh yang kedua, she has to read a book every day.
Dia harus membaca buku setiap hari. She has to kita letakkan setelah she dan kata kerjanya adalah read. Lalu bagaimana bentuk negation untuk he dan she ya? Perhatikan formulanya di sini. Untuk he dan she, negationnya adalah menggunakan doesn't have to menggantikan kata has to. Contohnya pada kalimat she has to buy medicine, kata has to-nya kita ganti bentuk negationnya menjadi she doesn't have to buy medicine. Dia tidak harus membeli obat. Atau contoh lainnya, he has to take a shower. Bentuk negationnya seperti apa ya? Coba kalian rubah. Right, he doesn't have to take a shower. Dia tidak harus mandi. Mudah bukan? Mr. L meyakini kalian semua pasti bisa. Let's practice. Choose the correct answer. Pilihlah jawaban yang benar. Chevy and drive out to the beach. With me and my buddies, the girls are never out of reach. We're just gonna stay till the moonlight hits the bay. It's gonna be a surfing summer all the way. School and the boys are gonna have some fun. Surfing summer. Those California girls are waiting for us in the sun. Surfing summer. So we're just gonna stay till the moonlight hits the bay. It's gonna be a surfing summer. Oh my God! Wow! Surfing, we don't hang around. We jump back in the car and head on back to town.